Istilah naga berasal dari katana dan ga. Katana adalah kosakata dina yang menunjukkan sebuah benda atau tempat. Kata ga adalah kepanjangan dari gawir yang berasal dari bahasa Sunda Buhun, artinya tebing tinggi menyerupai lembah. Jadi, Kampung Naga adalah kampung yang terletak di sebuah lembah. Umum. Kalau kepala keluarganya ada 108 kepala keluarga. Penduduknya ada 297 orang penduduknya. Jadi di kampung ada di sini memang masyarakat Kampung Naga bekerjaannya itu sebagian pokok itu bertani. Inilah Kampung Naga teman-teman. Dilihat dari pola tatanan wilayahnya, secara tidak langsung membentuk pola linier yang dibentuk secara alami oleh ketinggian kontur. Terdapat pembagian zona juga, ada 3 zona. Zona pertama yaitu kawasan suci yang terdiri dari hutan keramat. Zona kedua yaitu kawasan bersih yang terdiri dari rumah tinggal, masjid, balai pertemuan, dan bumi ageng. Dan yang terakhir yaitu zona ketiga, yaitu kawasan kotor yang terdiri dari MCK, lumbung padi, kolam ikan, dan kandang ternak. Rumah Kampung Naga memang tidak boleh membuat rumah pintunya di belakang satu, di depan satu. Jadi boleh dua tapi harus di depan semua. Misalnya masuk dari belakang, keluar dari depan itu nggak boleh. Tamatkan itu tidak boleh masuk, tidak boleh diambil gambarnya kalau dekat. Jadi yang bisa masuk di situ orang-orang yang tertentu seperti Kuncen, Puluh, Gede. Kalau bahasa umumnya dia upacara adat. Ya. Kalau bahasa kampungnya itu namanya hajat sasi. Nah, hajat sasi itu yang dilaksanakan itu 1 tahun itu 6 kali. Yang pertama bulan Muharram menyambut tahun baru Islam. Yang kedua Mudur menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Yang ketiga Jumadil Akhir menyambut tahun baru Islam. Yang keempat Ubah menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Yang kelima Idul yang menyambut Ramadan. Itu yang melaksanakan upacara adat itu kaum bapak atau laki-laki. Kalau ibu-ibu itu paling menyediakan makanan buat nasi tumpeng. Nah, kalau bapak-bapaknya pulang dari makan, terus masuk masjid ada doa bersama dipimpin sama kuncen. Karena di sini yang terpilih jabatannya kuncen. Inilah rumah berbentuk persegi yang terdiri dari ruang tamu, ruang tidur, ruang keluarga, dapur, dan ruang lumbung. Dilihat dari tampak bangunannya, perbandingan atap lebih besar daripada dinding dikarenakan suhu udara yang relatif rendah. Bentuk pada atap tidak memiliki arti apapun, tapi dianggap sebagai lambang peace, perdamaian, dan pemanis. Tidak ada pergantian secara berkala, jika rusak dibiarkan saja. Tanduk atap terbuat dari bambu yang dililit menggunakan ijuk. Penutup atap menggunakan material ijuk aren yang dibakar. Di bawah ijuk menggunakan material daun buah kecombrang untuk menopang ijuk. Reng, usuk, dan gording menggunakan material kayu albasia yang didapat dari kebun, bukan dari hutan lindung. Loteng berfungsi untuk menyimpan kayu yang akan digunakan untuk pergantian rangka atap nantinya. Pada dinding rumah menggunakan anyaman bilik yang tidak berongga, dan pada dapur anyaman yang berongga yaitu sasak. Lantai dapur menggunakan material bambu yang telah direndam kemudian dipecah supaya mudah mengalirkan minyak yang tumpah agar langsung ke tanah. Material jendela yang digunakan adalah kayu dan kaca untuk mendapatkan cahaya matahari alami.
Di depan pintu terdapat gantungan berisi daun dan bunga dengan tujuan untuk menolak bala. Pondasi yang digunakan ada dua, yaitu pondasi tatapakan dan pondasi umpak. Tinggi pondasi umpak kurang lebih 70 cm. Memang listrik di Kampung Naga itu ditolak. Sebetulnya pemerintah nawarin. Sasen pun juga nggak usah bayar, itu tanpa nyala itu kan gitu. Tapi ditolak di Kampung Naga. Jadi listrik pemerintah nawarin gitu, tapi ditolak. Alasannya bahannya mudah terbakar, takut terjadi korslet. Kalau kebakaran satu bisa kebakaran semuanya. Gitu. TV juga kan di atas atasnya. Ya boleh, rumahnya juga di tingkat ada, rumah permanen, baragus, listrik, boleh yang tinggalnya di sana mah gitu.